Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan proyek yang sudah kami buat, yaitu proyek sistem inventoris distribusi buku. Nah, perkenalkan nama saya Ezra Siva Kautsar dengan nomor NPM 2023 4350 2211 dan akan dilanjutkan perkenalan oleh Fajar. Saya Irfan Jolol dengan NPM 2023 4350 2268. Saya Erlangga Dwi Nugroho dengan NPM 2023 4350 2284. Saya Nandi Aziz Robiwal dengan NPM 2023 43 50 2005. Saya Petrus Efraim Dopowea dengan NPM 2023 4350 2220. Saya Muhammad Renaldi dengan dengan NPM 2303. 50 2303. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu login page, dan ada juga fitur forget password. Nah, di sini saat kita menjalankan aplikasinya pada saat pertama kali, maka user akan langsung dibawa ke halaman login atau login page yang berisi kolom username dan kolom password, di mana user bisa mengisi username dan password sesuai dengan apa yang mereka miliki. Namun, sebelum kita login dan lanjut ke halaman selanjutnya, kita akan menjelaskan dulu fitur forget password. Kita akan demonstrasikan bagaimana ketika forget password diklik. Ketika user mengeklik tombol forget password, yang akan terjadi adalah di sini kita diberikan pilihan, yaitu sesuai dengan jabatan kita, project manager atau admin. Namun, ketika data tersebut tidak ada di database atau memang belum terdaftar di database, maka yang akan terjadi adalah, kita akan cek, sistem akan mengeluarkan informasi yang berupa data tidak ditemukan, bahwasanya benar tidak ada akun dengan jabatan project manager di database yang kita miliki. Namun, ketika kita memiliki database tersebut atau data tersebut sudah diregistrasi, yang akan terjadi adalah sistem mengirimkan informasi ke user bahwasanya ada jabatan, username, dan password. Dan username dan password ini yang akan kita masukkan nanti untuk kita masuk ke halaman selanjutnya. Kita akan masuk lagi ke halaman login di mana user bisa mengisi username dan password mereka. Ada fitur lagi, yaitu ketika kita sebagai user memasukkan username dan password yang salah, sistem akan memberikan informasi bahwasanya data tersebut salah. Kita akan coba demonstrasikan. Saat kita klik login dengan username dan password yang salah, maka sistem akan memberikan informasi berupa login gagal, yang mengingatkan kita bahwasanya username atau password salah. Tapi apa jadinya ketika kita memasukkan informasi sesuai dari yang kita dapat tadi di forget password? Di sini sistem akan memberikan informasi kepada user bahwasanya benar login berhasil. Dan ketika login berhasil ini diklik tombol OK, maka kita akan langsung dibawa ke halaman selanjutnya. Kita akan langsung demonstrasikan bagaimana ketika kita klik OK. Oke, bisa dilihat di sini ketika kita klik OK dan login telah berhasil, user akan langsung dibawa ke halaman pertama, yaitu ada pada bagian data master, yaitu data karyawan. Ada apa aja di sini? Yang pertama, di sini itu di kolom sebelah kiri atau di bagian kolom entry data karyawan itu ada untuk input. Jadi user bisa menginput data karyawan mulai dari ID karyawan, nama, nomor telepon, dan alamat. Nah, di sebelah kanannya ada table output. Jadi setelah user menginput apa yang ingin dimasukkan oleh user tersebut, maka data tersebut akan langsung ditampilkan pada bagian table output. Nah, satu fitur lagi yaitu cari data karyawan, di mana ketika user sudah menginput dan datanya sudah tersedia di table output, maka user tersebut bisa mencari data karyawan tersebut berdasarkan beberapa kriteria. Semuanya nanti akan kita demonstrasikan dan kita peragakan. Yang pertama, kita akan mendemonstrasikan bagaimana ketika user menginput data karyawan. Di sini kita akan coba input data karyawannya. Kita masukkan juga nomor teleponnya. Kita masukkan juga alamatnya. Nah, di sini juga di bagian input, ini nanti ada beberapa pilihan, yaitu simpan, ubah, dan hapus. Kali ini kita akan coba dulu untuk simpan datanya. Ketika user mengeklik simpan, maka yang terjadi adalah sistem akan memberikan informasi kepada user bahwasanya benar data disimpan. Dan ketika kita sudah klik simpan dan klik tombol OK, maka yang akan terjadi adalah data yang tadi kita sudah input akan masuk ke table output di sebelah kanan. Bisa dilihat di sini di table output sudah masuk data yang kita input tadi. Nah, untuk fitur keduanya yaitu adalah ubah. Jadi yang harus dilakukan adalah kita klik dulu, kita pilih di table output data-data mana yang kita ingin ubah.
Contoh yang akan saya ambil di sini adalah data karyawan dengan ID 7. Kita klik dulu. Nanti setelah kita klik akan masuk lagi ke field input tadi. Jadi kita mengubahnya di field input tadi. Nah, kita ambil contoh, kita akan mengubah nama karyawan tersebut. Oke. Nah, kita sudah ganti nih nama karyawannya dari yang tadi Dimas ke Nata. Yang harus kita lakukan adalah mengeklik tombol ubah. Ketika tombol ubah diklik, maka sistem akan memberikan informasi kepada user bahwasanya data tersebut berhasil diupdate. Dan ketika kita klik tombol OK, yang akan terjadi adalah data di table output yang tadi kita sudah ubah akan berubah sesuai dengan apa yang kita ubah. Kita bisa lihat di sini datanya tadi yang ID 7 itu namanya Dimas, kita ganti menjadi Nata. Dan datanya tersebut sudah diubah. Lalu kita lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu fitur hapus, di mana user bisa menghapus data yang memang tidak ingin ada di table output. Contoh yang akan saya ambil adalah data karyawan dengan nomor ID 7. Di sini kita akan langsung coba, kita pertama klik dulu di table output, lalu kita klik tombol hapus. Nah, ketika kita klik tombol hapus, sistem akan memastikan dan mengonfirmasi user apakah data ini akan dihapus atau tidak. Ketika kita pilih no, maka data tersebut tidak akan dihapus. Dan ketika kita pilih yes atau user pilih yes, maka data tersebut akan langsung terhapus dari database dan juga data akan hilang dari table output. Kita akan coba di sini. Setelah kita klik yes, maka yang terjadi adalah sistem memberikan informasi kepada kita bahwasanya data tersebut berhasil dihapus. Kita akan pilih OK. Lalu bisa dilihat di sini di sebelah kanan, itu datanya sudah berhasil dihapus. Lanjut ke fitur selanjutnya atau fitur terakhir dari data karyawan, yaitu adalah cari data karyawan, di mana kita sebagai user bisa mencari data karyawan berdasarkan beberapa kriteria. Nah, kriteria-kriteria apa aja yang bisa kita pakai? Ini ada 4 kriteria, ada ID, nama, nomor HP, dan alamat. Jadi user bisa mencari data karyawan melalui kriteria-kriteria yang tersedia di sini. Kita akan coba demonstrasikan semua. Kita coba cari data menggunakan ID. Kita akan cari. Oke, bisa dilihat di sini setelah user menginput di kolom input untuk data karyawan di bagian ID, kita input 6, yang terjadi adalah table output mengeluarkan output yang hanya ingin kita cari. Kita pilih 6 di sini, maka yang muncul hanya angka 6 atau karyawan yang memiliki ID 6. Nah, lanjut ke fitur kedua, yaitu atau kriteria kedua, kita akan pakai nama. Di sini kita akan coba cari dengan nama Radif. Nah, bisa dilihat di tabel output sebelah kanan yang akan muncul hanya nama yang ingin kita cari. Kita lanjut lagi. Untuk nomor HP, kita akan coba dengan cari nomor HP-nya. Setelah user menginput nomor HP-nya, yang akan terjadi adalah di table output sesuai dengan apa yang diinginkan oleh user. Dan yang terakhir, pada bagian alamat, bisa kita cek di sini, kita mau cari apa. Dan setelah kita cari, maka benar adanya yang muncul hanya data karyawan yang ingin dicari menggunakan kriteria alamat. Di sini admin mengisi NRS perusahaan, lalu kemudian mengisi email dan nomor telepon, dan terakhir alamat. Lalu kita pencet tombol simpan dan akan muncul di bagian sebelah kanan. Di sini juga kita bisa menghapus tombol hapus. Otomatis di sebelah kanan akan hilang. Di sini juga kita bisa mengubah data yang telah kita masukkan, seperti alamat, nomor telepon, email, dan NRS perusahaan. Setelah dipencet rubah, nanti otomatis akan berubah tampilan di sebelah kanan. Kemudian kita bisa mencari data yang telah kita isi. Kita bisa mencari lewat NRS, email, nomor telepon, atau alamat. Contohnya di sini NRS. Kita masukkan NRS yang mau dicari. Otomatis akan muncul di bagian sebelah kanan itu NRS yang telah kita cari. Ada data pelanggan ya. Di dalam data pelanggan ada nama ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, dan alamat. Mari kita isi satu-satu.
dari mulai di pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, dari alamat. Nah, sekarang kita akan lipat. Jika sudah begini, maka data akan masuk kepada bagian tabel di sebelah kanan. Nah, pada bagian cari data karyawan, ini kita bisa cari dengan ID, nama, nomor HP, dan nama. Kita coba dengan ID. Kita mencari ID nomor 81 sampai 3. Coba kita satu. Maka yang munculkan ID satu dengan nama lengkap, nama HP seperti berikut, dan alamatnya di KP. Jika kita mencari dengan nama, maka kita harus memasukkan nama. Jika kita mencari nama-nama, nah itu akan nama-nama dengan ID 3, nomor HP, dan alamatnya tidak. Jika kita mencari dengan alamat, maka kita akan ketikkan saja. Misalkan di Nah, yang keluar namanya Fadil dengan ID 2, nomor HP, dan alamatnya di Depok. Nah, di sini kan ada 3 tombol tadi, kita simpan akan masuk ke sini, dan coba kita hapus. Atau jika kita mencet ini, maka kita bisa mengubah dari mulai alamat, nomor HP, nama pelanggan, dan ID pelanggan. Kita coba rubah ke bekas. Kita rubah. Nah, ini sudah selesai. Dan di bagian alamat ini si Rama sudah pindah alamatnya ke Bekasi. Nah, jadi kita mau hapus, tinggal kita pencet, lalu kita hapus. Klik tombol hapus, yes. Nah, maka Alamat yang kita cari. akan terhapus dari data pelanggan. Baik, berikut adalah rancangan antarmuka data produk. Sebelah kiri, admin mengisi ID produk, lalu mengisi judul buku, lalu mengisi penulis, lalu mengisi stok barang. Di sini ada 3 pilihan, batal, hapus, dan simpan. Admin bisa menyimpan data yang ada. Dan juga jika ingin membatalkan bisa batalin ini ya. Terus juga sebelumnya bisa menghapus data yang ada. Di sini ada opsi ubah alamat. Ada beberapa opsi, bisa stok, penulis, judul buku, dan juga ID produk. Contohnya dari stok. Lalu bisa mengubah penulis. Lalu ada judul buku juga. Dan terakhir ada ID produk yang bisa diubah. Lalu selanjutnya, admin bisa menghapus data yang ada. Selanjutnya ada cari data karyawan. Di sini ada 3 kategori yang bisa dicari, yaitu IDP, judul, penulis, dan juga stok barang. Contohnya dari stok 202 bisa dicari, akan ada tampilannya. Lalu selanjutnya ada kategori dari penulis. Contohnya itu rasa ya.
nanti akan tampil di sebelah bagian kanan atas. Selanjutnya ada kategori dari judul. Misalnya pergilah, nanti bakal muncul juga di sebelah kanan bagian atas. Dan terakhir ada kategori IDP. Contohnya itu 1182. Nanti akan muncul juga di bagian atas. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang data transaksi. Di data transaksi ini ada barang masuk dan barang keluar. Oke, kita masuk ke barang masuk ya. Di barang masuk itu ada ID transaksi, ID supplier, nama barang, dan jumlah. Baik, kita masukkan ID transaksi ini. Kita masukkan ID suppliernya. Lalu kita masukkan nama barangnya. Lalu jumlahnya. Nah, di sini kita bisa simpan, hapus, dan batal. Kita simpan terlebih dahulu. Lalu akan muncul di sebelah kanan. Selanjutnya yaitu ada fitur hapus. Kita pilih mau yang dihapus, lalu data tersebut akan hilang. Seperti contoh yang di sebelah kanan ini. Selanjutnya yaitu ada batal. Lalu kita bisa ubah jumlahnya, ubah. Otomatis akan terubah di sebelah kanan itu. Oke, selanjutnya kita bisa nyari data karyawan dengan IDT, IDS, dan nama dan jumlah. Kita masukkan nama, cari data namanya, otomatis akan muncul di sebelah kanan. Selanjutnya kita coba cari dengan ID transaksi. Otomatis juga akan keluar di sebelah kanan ini. Selanjutnya kita cari dengan ID suppliernya. Nah, otomatis juga akan keluar ya. Oke, terakhir kita pakai jumlah. Nah, seperti yang di layar kanan ini otomatis akan mencari data tersebut. Baik, selanjutnya yaitu barang keluar. Oke, selanjutnya yaitu ada barang keluar ya. Di barang keluar ini sebenarnya sama aja sih, sama barang masuk. Kita bisa mencari ID transaksi, kita bisa masukkan ID karyawan, nama barang, dan jumlah. Fiturnya sebenarnya sama aja, ada simpan, hapus, dan batal. Dan juga ada cari data. Oke, kita contohkan deh untuk barang keluarnya. Misalnya kita mau ID transaksinya kita pakai nomor 1. Di karyawannya otomatis akan diisi dengan nomor 6. Oke, di sini kita lanjut ke barang keluar. Di barang keluar ini ada ID transaksi, ID karyawan, nama barang, dan jumlah. Oke, kita input ID transaksinya. Kita input ID karyawannya. Kita input nama barangnya. Kita input jumlahnya. Lalu simpan. Nah, otomatis tuh akan masuk di sebelah kanan itu. Oke, selanjutnya kita ke ubah.
Kita ubah. Nama barangnya kita ubah. Oke. Otomatis akan langsung keubah nama barangnya. Oke, selanjutnya yaitu ada hapus. Kita bisa memilih data di kanan dan kita bisa hapus. Otomatis data tersebut akan hilang. Selanjutnya yaitu kita cari data karyawannya dengan ID transaksi. Kita input ID transaksinya, otomatis akan muncul di sebelah kanan. Lalu kita cari dengan ID karyawan. Nah, otomatis akan muncul dia di sebelah kanan. Kita cari dengan nama. Dia juga akan otomatis muncul di sebelah kanan. Selanjutnya kita cari dengan jumlah. Nah, dia akan muncul juga di sebelah kanan. Jika tombol pengeluaran diklik, nanti akan muncul laporan pengeluaran, laporan transaksi. Nah, di sini ada ID transaksi dari barang keluar, terus ada nama karyawan, dari data karyawan, terus ada nama barang, dari barang keluar, dan jumlah barang, dari barang keluar juga. Kalau diklik kinerja karyawan, di laporan kinerja ini ada dari data karyawan sama barang masuk. Ya, jadi laporan karyawan ini jika dipencet akan muncul data karyawan berupa ID, nama, nomor telepon, dan alamat karyawan yang diinput sebelumnya di bagian data karyawan tersebut. Laporan pelanggan ini adalah mengambil dari data pelanggan yang sebelumnya sudah diinput berupa ID pelanggan, nama pelanggan, nomor pelanggan, beserta alamat pelanggan. Oke, setelah user menginput semua hal yang mereka ingin input dan juga user juga bisa melihat laporan dan menggunakan semua fitur-fitur yang ada, di sini ada satu lagi fitur yaitu fitur logout atau button logout, di mana ketika karyawan sudah selesai atau sudah ingin selesai menggunakan aplikasi tersebut atau aplikasi ini, user bisa mengeklik atau memilih tombol logout. Nah, ketika tombol logout diklik, maka yang akan terjadi adalah kita akan dikembalikan lagi ke halaman login. Kita akan langsung coba, kita klik logout, dan bisa dilihat kita akan langsung dibawa ke halaman login. Lalu setelah kita atau user selesai menggunakan aplikasi ini dan ingin keluar dari aplikasi ini, ada tombol X di sebelah kanan atas, di mana ketika tombol tersebut diklik, yang terjadi adalah user akan langsung keluar dan sistem akan langsung menutup aplikasi tersebut. Kita akan coba. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf jika masih ada banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.